proses seleksi, mutasi, dan rekombinasi seperti yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kita akan melihat sekarang contoh kasus traveling salesman problem. Di dalam kasus traveling salesman problem, kalau kalian pernah mengikuti mata kuliah teori graf, itu dijelaskan di situ bahwa traveling salesman problem itu adalah permasalahan untuk mencari rute terpendek bagi seorang salesman itu harus mengunjungi beberapa kota sekaligus, lalu kembali ke kota asal. Ya, dia muter dari kota ke kota menawarkan barang misalkan. Bagaimana kalau kotanya itu banyak? Misalkan kalau di sini peta seluruh Amerika gitu ya, atau dia harus mengunjungi seluruh negara bagian. Nah, maka dia akan mencari rute, eh, pasti akan mencari rute yang paling efisien, cost-nya paling efisien, cost-nya paling rendah misalkan. Bisa jadi jaraknya lebih jauh tapi cost-nya lebih murah misalkan. Nah, itu juga akan menjadi pertimbangan di dalam seorang eh, salesman em, mengatur pola dari kunjungannya ke kota-kota tertentu atau tersebut ya. Jadi di dalam salesman traveling, di dalam TSP atau traveling salesman problem ini, inputnya adalah berupa daftar kota. Daftar kota, lalu jarak misalkan atau cost, ini bisa jarak bisa cost, pasangan antar kota tersebut. Ya, kemudian kita akan diminta mencari tur atau path atau jalur ya terpendek yang mengunjungi setiap kota tepat satu kali. Ya, mengunjungi kota tepat satu kali. Jadi nggak boleh nanti balik situ lagi, nggak efisien. Nah, permasalahan traveling salesman problem ini merupakan permasalahan optimasi kombinasi ya, kombinasi atau kombinatorial NP-hard. Nah, NP itu singkatan dari non-deterministic polynomial time, yang hard itu batasnya jelas ya, jelas atau strict gitu ya. Eh, Apa yang dimaksud dengan non-deterministic polynomial time? Jadi permasalahan non-deterministic polynomial time adalah kelas masalah keputusan komputasi yang setiap solusi ya-nya, ya solusi kita memberikan misalkan ada solusi ya dan tidak gitu ya. Maka setiap solusi yang ya yang diberikan itu dapat diverifikasi sebagai solusi dalam waktu polinomial. Polinomial itu kalau kalian kenal dalam matematika itu adalah sebuah persamaan, uh, misalkan X ada pangkat 2 itu polinomial pangkat order 2, kemudian ditambah dengan X. Nah, itu berarti polinomial ada 2, kemudian kalau polinomial ada 1 ya X saja atau X tambah Y. Nah, itu eh jadi termasuk solusi dalam waktu polinomial oleh mesin Turing deterministiknya. Jadi mesin Turing itu apa? Kalian coba cek kembali di mata kuliah eh, teori bahasa dan otomata atau teori graf dan otomata ya. Itu kalau berdasarkan kurikulum yang berbeda, itu mata kuliahnya sedikit berbeda. Atau dapat diselesaikan oleh mesin Turing non-deterministik dalam waktu polinomial. Artinya, eh, secara umum non-deterministik polynomial time itu bisa diterima oleh sebuah mesin Turing deterministik gitu ya. Kemudian yang dimaksud dengan NP-hard. NP-hard itu adalah kelas permasalahan yang setidaknya
Dia merupakan masalah tersulit di dalam NP. Masalah yang di NP-HAT ini tidak harus berupa elemen NP, tidak harus berupa non-deterministic polynomial time, dan memang mereka mungkin tidak bisa diputuskan. Artinya, permasalahan ini bisa jadi bukan sesuatu yang mudah untuk diputuskan. Atau dengan kata lain ya, NP polynomial deterministic non-deterministic non-deterministic polynomial time itu bisa dijelaskan secara mudah adalah merupakan kumpulan masalah dengan keputusan yang hanya ya dan tidak gitu. Itu yang paling gampang ya. Jadi jika kita punya jawabannya, maka jawaban tersebut bisa dicek dengan cepat. Itu yang dimaksud dengan waktu polinomial. Contoh sederhananya, kita mengecek apakah suatu solusi sudah benar, itu mudah, tetapi mencari solusinya bisa juga sulit. Jadi, eh, ngecek jawabannya benar atau tidak itu mudah. Itu yang dimaksud dengan NP problem ya, atau problem NP. Nah, eh, penjelasan yang mudah untuk NP-HAT ini adalah bahwa NP-HAT ini adalah kumpulan masalah yang tingkat kesulitannya sama atau lebih sulit dari masalah yang paling sulit di dalam NP. Itu yang dimaksud dengan NP-HAT. Jadi, eh, tidak harus bisa diverifikasi dengan cepat. Ya. Bahkan beberapa masalah NP-HAT itu tidak bisa diselesaikan secara pasti atau permasalahannya itu disebut sebagai undecidable atau tidak bisa diputuskan. Nah, jadi intinya NP itu adalah mudah dicek, belum tentu mudah dicari. NPH sangat sulit dicari, nah, bahkan bisa lebih sulit dari NP. Nah, contoh penggunaannya di sini dipakai untuk perencanaan model. Ini misalnya optimasi keputusan, kemudian logistik, pengaturan rute pengiriman, lalu bisa juga untuk genom, yaitu di bidang bioinformatika. Nah, traveling salesman problem ini itu dinyatakan atau direpresentasikan dengan menggunakan graf yang berbobot. Graf itu masih ingat ya, graf itu adalah jadi graf itu bentuknya dia punya eh, kita sebut dengan simpul atau node gitu ya, simpul atau node yang dua simpul atau node itu dihubungkan dengan sebuah garis ya, sebuah garis yang disebut dengan vertex atau rusuk. Jadi kita menyebutnya jalan tertutup atau close walk ya, yang berisi setiap simpul G setidaknya sekali itu dilalui. Jadi dinyatakan dengan menggunakan graf ya. Jadi kota itu dinyatakan dengan simpul, kemudian nah ini kota, kemudian dimaksud dengan tidak berarah di sini itu artinya tidak perlu ada panah. Jadi bukan dari A ke B tapi B dari A juga bisa ya. Ini saling dihubungkan, bisa jadi ini ke sini ya, dan seterusnya. Ini misalnya ada tiga. Kemudian, jadi dia misalkan ada tiga, ya dia harus melewati A, B, dan C. A, B, dan juga C. Gitu. Jadi melewati itu menjadi rute penjual. Jadi kalau sudah pernah melewati A,
kemudian ke B, lalu ke C. Dia kembali lagi ke A, tidak boleh balik lagi ke B, kemudian ke A. Seperti itu. Nah, di dalam teoritis graf ya, masalah traveling salesman problem ini dapat dinyatakan dengan menemukan bobot minimum siklus Hamilton, ya Hamiltonian path. Nah, ya itu merupakan bobot minimum rute salesman di dalam grafik atau graf tersebut. Nah, siklus Hamilton ini sendiri itu banyak, ya bisa kita turunkan banyak sekali petnya. Misalkan dari A ini ya, kalau tiga ini contohnya dari A ke B, lalu ke C, lalu balik ke A lagi. Tapi bisa juga kan, misalkan dari A lalu ke C dulu, ke C dulu, baru ke B, baru ke A lagi. Nah, ini ada dua kalau tiga kota. Nah, dari eh, dua siklus Hamilton yang diperoleh ini, maka pertanyaannya mana yang merupakan siklus optimal? Nah, jadi yang kita cari di dalam traveling salesman problem itu adalah siklus yang optimal tadi, yang dia mempunyai cost paling pendek, paling kecil. Di dalam traveling salesman problem ini termasuk problem yang sulit diselesaikan dengan metode konvensional. Ya. Kesulitan dalam metode konvensionalnya itu jika jumlah kota itu bertambah, ya, kemudian jumlah kombinasi rute meningkat, ya, secara eksponensial, nah, sehingga pencarian dengan menggunakan brute force itu menjadi tidak efisien. Itu tadi contohnya kalau tiga kota saja kita harus menghitung dua dua path atau dua kemungkinan jalur yang berbeda. Nah, bayangkan kalau ada empat, kira-kira berapa? Nah, itu nanti lima berapa? Nah, itu semakin besar, itu semakin skalanya semakin besar juga. Maka di sini kita bisa menggunakan pendekatan evolutionary computation, yaitu dengan mengeksplorasi berbagai kemungkinan solusi untuk mendekati solusi terbaik yang efisien. Ya. Nah, algoritma evolusioner untuk TSP itu bisa kita menerapkan genetik algorithm dengan menggunakan seleksi alam buatan dengan mutasi dan crossover untuk menemukan jalur optimal, atau PSO atau Particle Swarm Optimization yang akan kita bahas di subjek PMK berikutnya, menggunakan konsep kawanan ya, bisa burung, bisa lebah, dan seterusnya, yang bergerak menuju solusi optimal berdasarkan pengalaman sendiri maupun pengalaman dari kawanannya, atau uncolony ini juga termasuk swarm optimization, ya, perilaku semut.